Halo semuanya. Jadi di kesempatan kali ini aku mau wawancara salah satu temanku yang dulunya pernah mengikuti kegiatan Parja atau Parlemen Remaja yang diadakan oleh DPR RI di Jakarta. Nah, sekarang dia merupakan salah satu mahasiswi di Institut Pertanian Bogor. Nah, sekarang udah ada Nisa. Halo Nisa. Halo Eden. Nah, Nisa, jadi aku mau nanya nih seputar kegiatan kamu dulu pernah mengikuti Parja. Nah, aku pengen tahu Parja itu apa sih? Oke, jadi Parja sendiri itu akronim dari Parlemen Remaja. Nah, bener banget nih yang tadi Eden bilang gitu, Parja itu diselenggarakan oleh DPR RI di Jakarta. Nah, Parja sendiri itu merupakan sebuah kegiatan pembelajaran politik kepada generasi muda, khususnya para remaja tingkat pelajar di sekolah menengah atas, mulai dari kelas 1, 2, 3 SMA. Jadi kita tuh bisa merasakan simulasi menjadi anggota DPR RI selama 5 hari. Nah, Parlemen Remaja sendiri ini itu pada tahun aku yang daftar 15.000 lebih orang. Terus terpilihnya itu 128 orang di tiap dapilnya. Seperti itu, Aden. Oke. Nah, aku mau nanya, gimana sih pengalaman kamu dulu ketika mengikuti Parja dan apa aja kegiatan yang kamu lakukan selama di sana? Oke, jadi pengalaman aku kalau dijelasin, kalau diceritain nggak cukup ya 1 hari gitu. Oke, aku singkat aja. Pengalaman aku ceritain dari awal ya. Karena aku dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan lokasi parlemen remajanya itu di Jakarta. Jadi aku harus like dulu nih ke Pulau Seberang, Pulau Jawa. Nah, di situ aku bersama teman-teman dapil dan di istilahnya diterima gitu ya, disambut sama teman-teman panitia dari Parlemen Remaja tingkat atas. Kemudian pengalaman lainnya itu aku bisa merasakan nih sensasi menjadi DPR seperti kunjungan kerja, kemudian rapat komisi, buat koalisi, terus juga aku pernah merasakan simulasi sidang paripurna. Nah, pada tahun 2019 itu kita mengangkat tema cinta bumi cinta lingkungan. Jadi di situ kita kayak istilahnya simulasi rancangan undang-undang gitu mengenai lingkungan. Dan sebelum itu kita punya dibekali nih sama narasumber dari pihak pemerintahan, kemudian dari swasta, dari penggiat lingkungan. Jadi di situ kita melihat bahwa banyak sekali sudut pandang mengenai lingkungan sendiri dan kita sebagai DPR itu merancang bagaimana sih payung hukum yang kuat gitu Eden. Oke. Nah, kira-kira kira-kira apa sih yang membuat kamu termotivasi untuk mengikuti segala kegiatan gitu? Oke, wow kalau termotivasi nih ditanya Big Way ya. Sebenarnya Big Way aku ikut parlemen remaja khususnya itu aku dari diri aku tuh pengen membuktikan bahwa kita sebagai perempuan juga tuh bisa gitu ikut terlibat dan terlibat di parlemen remaja gitu, khususnya perempuan-perempuan timur gitu kan. Di daerah aku, daerah Bima itu kan tergolong bagian timur Indonesia kan. Nah, terkadang orang melihat sebelah mata gitu bahwa orang timur tuh pendidikannya tuh rendah. Nah, bagaimana aku bisa memotong pernyataan-pernyataan itu kayak pendidikan rendah, perempuan itu nggak bisa berpartisipasi di khususnya di parlemen gitu ya. Nah, dari situ aku mencoba menggali persyaratan-persyaratan apa saja sih yang ada di parlemen remaja itu gitu. Misal kayak CV, kayak esai, dan video kampanye. Nah, dari situ aku berdiskusi bersama rekan-rekan yang lain gitu. Kira-kira apa ya yang bisa kita angkat isunya gitu. Dan tahun kemarin itu kan tahun aku isu lingkungan. Nah, isu lingkungan ini sangat digadang-gadang gitu. Selain itu motivasi aku karena benefit yang diberikan di parlemen remaja itu sangat apa ya, sangat bagus gitu. Kayak kita ngerasain jadi DPR, siapa sih yang nggak mau jadi DPR gitu kan. Bahkan sekarang orang-orang berlomba-lomba gitu untuk mencalonkan diri sebagai DPR, tapi aku sudah pernah merasakannya gitu kan. Terus selain itu
kita mendapatkan istilahnya sertifikat penunjang untuk kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas lain. Nah, ibaratnya kita mendapatkan golden ticket gitu. Ketika kita, oh ya, aku pernah mendapat golden ticket dari DPR RI dan sudah terverifikat menjadi seorang parlemen gitu. Dan ini golden ticket untuk masuk khususnya ya ke perguruan tinggi di bagian visipol mungkin, komunikasi dan lain-lainnya. Bahkan teman aku yang dia satu prodi sama aku itu tuh bahkan ada yang lolos gitu, salah satu penunjang di seleksi perguruan tingginya itu dia masukin si golden ticket ini gitu. Eden, Berarti hebat ya Nisa, udah pernah coba duduk di kursi DPR ya? iya bener banget, mantap itu. Keren banget. Nah, terus apa sih yang buat kamu tertarik dulu buat ngikut Parja? Yang tertarik itu yang kayak tadi ya, yang kayak benefit yang diberikan. Terus karena kita zamannya SMA juga ya, zamannya haus akan kegiatan-kegiatan kayak bener-bener ngambis gitu ya. Dan yang aku pengen tuh, karena aku susah banget untuk ke Jawa, jadi aku pengen gimana ya aku bisa ke Jawa gratis gitu ya, ke Jawa gratis terus terfasilitasi. Nah, akhirnya aku dapat info nih terkait dengan parlemen remaja, dan itu kurang lebih pembukaan pendaftarannya cuma 1 bulan. Kita harus nyiapin yang cukup kompleks juga, kita harus bersaing sama seluruh Indonesia. Dan itu alasan aku pengen ikut si Parja sendiri, karena kalau misalnya aku bersaing dengan orang seluruh Indonesia berarti otomatis skill aku terupgrade sedikit demi sedikit gitu. Oke, kira-kira apa aja sih tips supaya lo seleksi kegiatan Parja? Oke, mengenai tips and trick kita kembali lagi ke apa ya, persyaratannya ya. Nah, persyaratannya itu kan ada CV, ada esai, sama video kampanye. Nah, aku bahas yang CV dulu nih. Nah, buat teman-teman yang mungkin hobi berorganisasi, hobi lomba, itu sangat kuat gitu ya pendukung CV-nya gitu. Dan CV-nya tuh kayak nggak yang asal-asalan buat gitu loh. Jadi kayak misalnya kita menjabat sebagai ketua OSIS, itu kita harus ngapain aja, kita telah menghasilkan apa aja gitu, harus ditulisin di CV. Karena CV itu ibaratnya menjadi pembuka perkenalan kita kan, karena di situ nggak ada sesi wawancara. Nah, jadi ibaratnya semua apa yang kita ingin keluarkan itu tertuang di CV yang kayak dijelasin satu-satu. Terus di CV juga itu usahakan tulis semua achieve kita gitu, achieve yang bisa dilihat gitu. Mungkin teman-teman ikut lomba menari dan di situ bisa masukin aja link tariannya gitu atau yang lain-lain gitu. Terus juga yang kedua mengenai esai. Nah, esai ini sebenarnya tergantung dari tema yang diusung tiap tahunnya. Nah, tiap tahunnya itu kan beda-beda ya, Dan ya. Kalau tahun aku itu mengenai lingkungan. Nah, esai yang relate itu terkait lingkungan tuh apa sih? Nah, waktu aku ngangkat tentang sampah plastik atau single use plastik. Dan di situ sebenarnya esai aku nggak jago-jago banget buat esai, cuman esai itu dilihat ke orisinalitasannya, kemudian isinya itu gimana sih, berdampak nggak sih esai kita. Nah, di situ aku nulis esai yang benar-benar dekat sama kita terkait dengan penggunaan single use plastik khususnya di kemasan air gelas. Nah, di situ di esai juga kita memberikan nih saran apa sih yang bisa kita lakukan gitu, yang bisa diterapkan, dan kita melihat analisis SWOT-nya gitu. Bisa tercapai nggak sih kekuatan dan kelemahannya tuh apa sih yang di situ gitu. Terus kalau yang video kampanye sendiri itu ibaratnya kita mempromosikan diri ketika kita ingin mencalonkan menjadi DPR gitu ya. Kita menarik suara-suara masyarakat, istilahnya suara-suara rekan-rekan kita gitu. Nah, isi video kampanye-nya itu seperti apa sih? Tempat yang terakumulasi di CV, kemudian terakumulasi di esai. Jadi di video kampanye itu bisa mempromosikan diri kita, kayak kita pernah menang lomba ini loh, kita pernah bergabung di organisasi ini. Terus di esai kita memaparkan nih 3 fungsi dari DPR sendiri itu seperti apa, kemudian
saran kita mengenai apa yang ada di essay kita tuh kita bisa sampaikan gitu, biar masyarakat ataupun teman-teman kita itu bisa melihat bahwa oh ya dia layak gitu menjadi DPR gitu, Eden. Oke, nah pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir tuh aku mau nanya, apa aja sih manfaat ketika mengikuti pajak? Oke, manfaat mengikuti pajak. Wow, ditanya manfaatnya tuh wow keren banget sih, menurut aku kayak nggak bisa disampaikan dengan kata-kata. Pertama, manfaat aku, benefit yang aku dapatin itu aku lebih dikenal sama orang, sama khususnya bagian DPRD daerah aku di daerah Kota Bima. Terus juga aku juga bisa kenal dengan orang-orang petinggi DPR RI lainnya, kayak di daerah aku itu kan ada beberapa dewan ya dari dapil aku. Jadi aku bisa kayak ngomong langsung gitu, cerita, kan orang-orang lain tuh kayak harus buat jadwal gitu ya, harus buat rencana untuk ketemu mereka, tapi aku bisa ketemu mereka loh kapan aja, dan aku bisa chattingan gitu. Manfaat yang benar-benar terasa ya. Terus yang kedua pastinya untuk di kegiatan Parja itu kan kita merasakan menjadi DPR, bagaimana sensasi menjadi DPR gitu, fasilitas yang diberikan. Dan Parja ini istilahnya kalau sekarang itu yang mengenai kegiatan-kegiatan itu fully funded lah istilahnya, semuanya dibiayai mulai dari asuransi, kemudian akomodasi, perjalanan yang kayak gitu-gitu, kita merasakan semua. Intinya ada kemauan kita gitu. Terus juga padahal Parja, aku kan ngikut Parja itu 2019 ya, sekarang udah 2022. Nah, aku tuh masih ngerasain loh manfaat dari Parjanya sendiri gitu, kayak networking, aku bisa ketemu teman-teman yang di luar provinsi dan bisa ketemu lagi untuk ngebahas beberapa isu gitu ya. Mungkin sekarang yang kontroversial mengenai RUU RUU KUHP gitu kan. Terus kemarin juga ada beberapa undang-undang ataupun peraturan. Nah, di situ kita bisa berdiskusi gitu ya sampai sekarang ini. Dan menurut aku manfaat dari Parja sendiri tuh benar-benar ngena gitu ya, mengenai sosialisasi terkait dengan politik DPR itu seperti apa. Jadi lebih, kita sebagai remaja itu lebih aware sama perpolitikan, karena kan banyak ya orang tuh khususnya remaja ya, udah ngapain sih kita belajar politik, ngapain sih kita belajar hukum gitu kan. Nah, padahal semua kebijakan, semua apa yang kita lakukan sekarang itu diatur sama peraturan gitu. Nah, peraturannya tuh siapa yang buat? Ya DPR gitu kan, dirancang sama DPR. Jadi kembali lagi gitu. Intinya benefit ataupun manfaat yang aku dapatkan itu banyak banget, dan sampai sekarang itu aku ngerasain gimana branding dari Parlemen Remaja sendiri itu sangat kuat. Kayak gitu sih, Dan. Ya berarti semenyenangkan itu ya mengikuti Parja. Iya, bener banget tuh, bener. Mantap ya. Teman-teman, demikian sesi wawancara antara aku dan Nisa. Sebelumnya, terima kasih buat Nisa yang udah membagikan informasi terkait Parja. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau mengikuti Parja.